Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik, gunakan pakaian yang rapi dan tentunya sudah mandi ya. Kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Ketiga, ajak papa dan mama untuk beribadah bersama. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat, sukacita, mengasihi. Ketemu lagi dengan Kakak Stella dan Kakak Maria. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Tapi sebelumnya kita harus tetap bersyukur sama Tuhan karena diberi nafas kehidupan, juga kekuatan dan kesehatan. Dan pada hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan semangat. Kita harus semangat kan Kak Maria? Betul sekali Kak Tela, kita harus semangat untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Adik-adik, saat ini kita masih di peraturan PSBB. Masih ingat kan peraturan PSBB itu apa? Singkatannya yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, peraturan ini diperpanjang sampai tanggal 4 Juni 2020. Jadi adik-adik harus tetap di rumah aja, nggak boleh main keluar rumah. Adik-adik harus tetap di rumah supaya tidak terkena atau tertular virus corona atau virus COVID-19. Iya Kak, habis itu kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kakak contohin ya, seperti apa pakai maskernya. Pakai maskernya itu harus menutupi hidung dan mulut juga, seperti ini, biar kita tidak terpapar atau terkena virus corona. Selain itu, adik-adik juga harus tetap jaga kesehatan ya. Kalau di rumah, tidurnya jangan malam-malam, adik-adik gak boleh bergadang. Terus adik-adik juga harus makan sayur, makan buah-buahan, supaya tubuh tetap kuat dan sehat. Nah, anak-anak Tuhan itu pasti bisa taat supaya bangsa Indonesia bisa cepat pulih dan COVID-19 bisa berlalu di negeri kita. Iya, Kakak Maria. Yuk Kakak Maria, kita mulai ibadah hari ini ya. Kita panggil Kakak Atta dulu yuk buat main gitar. Kakak Atta. Hai Kakak Tela, hai Kakak Maria. Hai Kakak Atta. Shalom adik-adik. Adik-adik sekolah Minggu Gemis Mahanaim, are you ready? Yes, I'm ready. Nah, hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik harus semangat ya. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Mendiri di Hatiku. Pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita lanjut ibadahnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kami sudah siap Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini, aku percaya Roh Kudus berkuasa di hidupku. Kita ulangin sekali lagi ya Kakak Tela, pakai gerakan ya adik-adik. Kita ikutin ya gerakannya. 1, 2, 3. Aku percaya Roh Kudus berkuasa
berkuasa di hidupku. Sekali lagi deh Kakak Tela, yang semangat ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku percaya Roh Kudus berkuasa di hidupku. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan semangat. Kita mau nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu tema kali ini. Lagu tema kita judulnya Ya Roh Kudus. Nah, tema kita tadi apa ya Kakak Tela? Aku percaya Roh Kudus berkuasa di hidupku. Kita nyanyikan lagu Ya Roh Kudus. Ini lagu baru loh adik-adik. Adik-adik harus nyanyi dengan sukacita ya. Kita belajar lagu ini dengan sukacita. Adik-adik, kita akan mendengar kesaksian pujian anak dari teman-teman Sekolah Minggu Gemis Mahanaim. Saksikan ya. Shalom, kami dari Posenim. Ada satu sobatku yang setia
Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut-turut orang tua. Terlebih Tuhan itulah tandanya. Anak yang baik nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua. Terlebih Tuhan itulah tandanya. Anak yang baik nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Wah, keren tadi ya Kak kesaksian pujiannya. Luar biasa banget adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kesaksian pujiannya adik-adik. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan ya Alkitabnya. Walaupun adik-adik di rumah, adik-adik tetap duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Judul lagunya apa Kak Tela? Klingklong. Klingklong. Pakai gerakan ya adik-adik. Klingklong, klingklong, ini jari kelingking manis-manis. Ini jari manis, tengtong, tengtong, ini jari tengah. Tuk, 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 jari telunjuk. Bibu, bibu, ini ibu jari. Semuanya memuji Tuhan. Oh senangnya hatiku. Jari tanganku dapat berdoa. Adik-adik, doa firman Tuhan dipimpin oleh adik sekolah minggu Linke dari Pos Bakti. Tuhan Yesus yang baik, kami akan duduk diam ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Halo adik-adik, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah pegang Alkitabnya kan? Sekarang kita akan baca firman Tuhan dari kitab Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yuk dibuka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti
yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, seperti perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangun-mangun sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, di sini adik-adik siapa yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Misalnya bisa bahasa Indonesia, terus bisa juga bahasa Inggris, atau bisa juga bahasa Mandarin, atau di sini ada yang bisa bahasa Korea. Ayo siapa? Nah, adik-adik, bahasa itu sangat penting karena bahasa adalah alat komunikasi utama untuk menjalin relasi atau hubungan dengan orang banyak. Hari ini kakak mau bercerita tentang salah satu perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib, yang hebat kepada para muridnya. Sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, kita simak dulu ya video berikut ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka.
Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Gimana adik-adik videonya? Apa yang terjadi dengan para murid? Iya benar, video tadi menceritakan tentang hari Pentakosta. Hari apa? Pentakosta. Dahulu hari Pentakosta dirayakan oleh orang Israel sebagai hari peringatan Tuhan Allah memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai dan hari perayaan panen gandum. Namun, hari Pentakosta bagi orang Kristen adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas para murid Tuhan Yesus dalam bentuk lidah-lidah api. Sama seperti halnya perkataan Tuhan Yesus di cerita firman Tuhan beberapa minggu lalu, bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi para murid. Roh Kudus yang dicurahkan ke atas para murid akan menolong para murid Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Murid-murid dimampukan berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang dapat dimengerti oleh berbagai daerah. Di Alkitab disebutkan pada saat itu para murid berbicara dalam bahasa, coba kita buka Alkitabnya lagi. Kita lihat di ayat 9 sampai ayat 10 pembacaan kita tadi ya. Ayat 9 berbunyi, kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Famalia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah adik-adik, saat itu para murid dimampukan untuk dapat berbicara dengan berbagai-bagai bahasa dari daerah yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-9 dan ke-10. Sungguh hebat ya adik-adik, Tuhan Yesus sungguh menolong para murid yang akan memberitakan firman Tuhan. Mereka menggunakan bahasa-bahasa tersebut untuk memberitakan firman Tuhan agar orang-orang di daerah tersebut dapat mengerti apa yang para murid sampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan. Seperti contohnya, saat kalian misalnya mau pergi ke Korea, tapi kalian hanya bisa berbahasa Indonesia. Kira-kira sampai di Korea, orang-orang Korea akan mengerti tidak dengan apa yang dikatakan adik-adik? Tidak, pastinya kalian akan sangat kesulitan jika ingin berbicara dengan orang Korea karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Adik-adik, sama halnya dengan para murid. Mereka mendapat tugas dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ini kepada banyak orang. Tapi pada saat itu, para murid hanya menguasai satu bahasa saja, yaitu bahasa orang-orang Galilea, bahasa Aram. Namanya bahasa apa? Aram. Tentunya mereka akan mengalami kesulitan bila mereka harus berbicara dan memberitakan Injil dengan bahasa orang-orang dari negeri atau daerah lain. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengerti kesulitan akan para murid. Tuhan Yesus memperlengkapi para murid dengan memberikan Roh Kudus yang dicurahkan lewat lidah-lidah api ke atas kepala para murid Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dan berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi mereka dapat memberitakan firman Tuhan ke seluruh daerah dengan kemampuan bahasa yang mereka miliki. Adik-adik, kita juga dapat tugas untuk bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Namun terkadang kita suka takut dan tidak berani untuk melakukan hal itu. Kita bisa melakukan hal itu dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya, kita berani menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Misalnya nih, saat adik-adik sakit, yang menyembuhkan adik-adik adalah Tuhan Yesus. Saat adik-adik sedang sedih, yang menghibur adalah Tuhan Yesus.
melalui mama papa atau orang-orang di sekitar adik-adik. Selain itu, memberitakan firman Tuhan juga bisa lewat kesaksian pujian. Dengan adik-adik bernyanyi dengan sungguh-sungguh, itu salah satu cara untuk memberitakan firman Tuhan. Apalagi saat ini kita sedang dilanda oleh wabah virus corona. Tapi sampai saat ini Tuhan Yesus masih memberkati kita dengan memberikan kesehatan dan keadaan yang baik. Adik-adik bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi dan memelihara adik-adik, begitu juga dengan keluarga adik-adik. Adik-adik, mulai hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus untuk memampukan kita menceritakan atau bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Oh iya adik-adik, hari ini kakak tetap mengingatkan adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu, dan tetap berdoa ya, agar wabah virus corona ini bisa berlalu dari bangsa kita Indonesia, sehingga adik-adik nantinya bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan kotak persembahan atau tempat untuk menaruh persembahannya ya. Dan kita akan menaikkan satu pujian beri syukur. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat, dan doa Bapa Kami ya. Doa persembahan akan dipimpin oleh Leora dari Pos Mahanaim, doa syafaat oleh kakak sendiri, dan doa Bapa Kami akan dipimpin oleh Revan dari Pos Eni. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami agar berguna buat gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Kami sudah boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk melaksanakan tugas menjadi anak-anak Tuhan yang berani mewartakan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, semua keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kesehatan dan kekuatan di tengah wabah virus corona yang sedang terjadi di bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, berkati Bapak Ibu Pendeta, BPMJ, BP3G, para majelis, kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak remaja, kostor, supir, bahkan kami jemaat-Mu. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami selalu. Jauhkanlah kami dari virus-virus atau sakit penyakit. Tuhan, di saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa kami, Indonesia yang sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan, tolong kami, pulihkanlah kami Tuhan, berkati bangsa kami agar virus corona bisa segera hilang dari bangsa kami. Berkati juga Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan pemerintah. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kesehatan
agar dapat menanggulangi virus ini dengan baik. Berkati juga para dokter, perawat, dan staf rumah sakit yang merawat orang-orang sakit akibat virus corona atau penyakit lainnya. Berikanlah kesehatan yang ekstra dan sukacita untuk mereka, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Berkati juga orang-orang sakit, baik yang terkena virus maupun penyakit lainnya. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berikanlah kekuatan dan kesehatan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, siapa yang kemarin sudah melakukan tugas untuk menghafal ayat hafalannya? Bagi yang sudah mengirim video dan sudah menghafalkan ayat hafalan, kakak sudah upload video ayat hafalannya di YouTube Kakak Anak Gemis Mahanadi. Dan ayat hafalan minggu ini untuk kelas tanggung ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai kata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Bagi adik-adik kelas balita, ikutin gerakan kakak ya. Ayat hafalannya di Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Untuk adik-adik kelas tengah ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mudah kan ayat hafalannya adik-adik? Pasti adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalan itu. Bagi yang sudah hafal, ingat ya, direkam terus videonya dikirim di grup WhatsApp pos masing-masing. Nah, minta bantuan juga kepada mama papa untuk menghafal. Harus dihafal ya adik-adik, jangan lupa direkam. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi ingat ya pesannya, cerita dari Kak Bibi, yaitu adik-adik jangan takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan di setiap kehidupan adik-adik. Karena apa ya? Karena apa Kak Tela? Karena Tuhan Yesus telah memberikan kita Roh Kudus. Sama seperti tema kita hari ini, yaitu aku percaya Roh Kudus berkuasa di hidupku. Nah, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik sebelum ibadah kita selesai. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip ya. Kita berdoa ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir sekolah minggu. Walaupun ibadahnya hanya online saja dan kita hanya di rumah, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati ibadah kami. Sekarang kami ingin menyelesaikan ibadah kami, berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan tutup ibadah ini dengan lagu Mana-mana Tuhan Panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya
sudah ibadah sekolah minggu? Komennya contohnya seperti ini, nama dan pos masing-masing. Contohnya, Jill